Sinetron Biarkan Hati Bicara malam ini semakin membuat penonton penasaran dengan hubungan Arina dan Viko yang masih penuh dengan teka-teki. Arina sendiri mulai dibuat bingung dengan perubahan sikap suaminya. Semakin lama hidup bersama, semakin sulit pula Arina memahami isi hati Viko yang sebenarnya. Terkadang Viko bisa berubah menjadi sosok yang begitu perhatian, bahkan memperlakukan Arina layaknya istri yang harus dijaga dan dilindungi. Namun di waktu yang lain, sifat keras dan emosionalnya kembali muncul tanpa alasan yang jelas. Perubahan sikap yang begitu cepat itu membuat Arina seringkali tidak tahu harus bersikap seperti apa. Ia tidak pernah bisa menebak apakah hari itu Viko akan memperlakukannya dengan baik, atau justru kembali melontarkan ucapan-ucapan yang menyakitkan. Perubahan itu paling terlihat ketika Arina sempat jatuh sakit beberapa waktu lalu. Saat kondisi Arina melemah karena demam, Viko benar-benar menunjukkan sisi yang selama ini tidak pernah diperlihatkannya. Ia terus memastikan suhu tubuh Arina sudah turun, menyiapkan kebutuhan Arina, bahkan tidak membiarkan istrinya melewatkan waktu makan. Viko juga berusaha menyuapi Arina agar tenaganya segera kembali pulih, meskipun Arina beberapa kali menolak karena masih sulit menerima perhatian dari pria yang dulu memaksanya menikah. Meski begitu, Viko tetap bersikap sabar dan terus memastikan kondisi Arina membaik. Perhatian itu membuat Arina mulai bertanya-tanya, apakah semua yang dilakukan Viko benar-benar tulus, atau hanya rasa tanggung jawab sebagai seorang suami. Namun semua sikap baik itu seolah menghilang begitu saja ketika emosi Viko kembali muncul. Ia bisa berubah menjadi sosok yang dingin, keras, dan kasar hanya dalam waktu singkat, seolah pria yang merawat Arina saat sakit adalah orang yang berbeda. Yang paling membuat keadaan semakin rumit adalah setiap kali Reno muncul di hadapan mereka. Kehadiran Reno seakan menjadi pemicu yang membuat sisi buruk Viko langsung keluar. Raut wajahnya berubah, nada bicaranya meninggi, dan emosinya sulit dikendalikan. Rasa cemburu yang selama ini berusaha disembunyikan mulai terlihat jelas. Viko tidak suka melihat Arina berbicara terlalu lama dengan Reno. Apalagi mengetahui bahwa pria itulah yang seharusnya menjadi suami Arina sebelum semua tragedi terjadi. Walaupun Viko belum pernah mengakui bahwa dirinya mulai memiliki perasaan kepada Arina, sikap posesifnya semakin terlihat dari hari ke hari. Ia tetap menganggap Arina adalah istrinya dan tidak ingin ada pria lain yang mencoba mendekatinya. Sementara Arina sendiri justru semakin kebingungan. Di satu sisi Viko sering menyakitinya dengan kata-kata kasar, tetapi di sisi lain pria itu tidak pernah rela melihat Arina berada dalam bahaya ataupun dekat dengan pria lain. Hari ini menjadi awal kehidupan baru bagi mereka. Arina dan Viko akhirnya resmi pindah ke rumah lama peninggalan Bu Farida, rumah yang selama ini dipertahankan Viko agar tidak dijual oleh Pak Baskara. Mulai sekarang hanya mereka berdua yang akan tinggal di sana. Tidak ada lagi anggota keluarga lain yang menemani. Keadaan itu membuat Arina sedikit cemas karena ia harus menghabiskan setiap hari hanya bersama Viko. Sementara bagi Viko, rumah itu adalah tempat yang paling berharga dalam hidupnya karena penuh dengan kenangan bersama mendiang ibunya. Ia berharap dengan kembali menempati rumah tersebut, semua kenangan indah bersama Bu Farida tetap bisa ia jaga. Tanpa disadari, kehidupan berdua di rumah itu akan membuat Arina dan Viko semakin sering berinteraksi. Mereka akan saling bertemu setiap hari, menghadapi berbagai masalah bersama, dan perlahan mengenal sisi lain dari diri masing-masing. Pertanyaannya, apakah kedekatan itu akan mengubah hubungan mereka? Mungkinkah pernikahan yang awalnya dipenuhi paksaan dan kebencian perlahan berubah menjadi hubungan yang dipenuhi rasa saling menghargai, bahkan cinta? Atau justru luka masa lalu akan terus menjadi penghalang yang tidak pernah bisa mereka lewati? Namun di balik semua itu, Arina terus mengingat alasan utama mengapa dirinya bersedia tinggal di rumah tersebut. Tujuannya sama sekali bukan untuk membangun hubungan dengan Viko. Arina datang ke sana demi mencari kebenaran yang selama ini tersembunyi. Ia percaya rumah itu menyimpan petunjuk yang bisa membersihkan nama baik mendiang ibunya, Bu Reni, yang selama bertahun-tahun dituduh terlibat dalam kematian Bu Farida. Tuduhan itu telah menghancurkan kehidupan Arina sejak kecil. Karena itulah, ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Meski tinggal serumah dengan Viko, Arina bertekad melakukan penyelidikannya secara diam-diam. Ia tidak ingin Viko mengetahui apa yang sebenarnya sedang ia cari. Arina sadar, jika langkahnya diketahui terlalu cepat,
Bisa saja orang yang selama ini menyembunyikan kebenaran akan lebih dulu menghilangkan semua bukti yang masih tersisa. Sedikit demi sedikit, ingatan Arina kembali mengarah pada sebuah petunjuk yang selama ini tidak pernah hilang dari pikirannya. Ia terus teringat pada sebuah gelang yang memiliki gantungan liontin berbentuk kuda. Benda itulah yang diakininya menjadi kunci untuk membuka misteri masa lalu. Menurut semua petunjuk yang berhasil ia kumpulkan, gelang tersebut bukan sekadar perhiasan biasa. Gelang itu pernah dikenakan oleh seseorang yang berada di lokasi saat tragedi besar itu terjadi. Arina semakin yakin bahwa pemilik gelang berliontin kuda itulah pelaku sebenarnya. Selama ini semua orang mempercayai bahwa Bu Reni bertanggung jawab atas kematian Bu Farida. Namun Arina percaya tuduhan itu hanyalah fitnah yang sengaja diarahkan kepada ibunya. Bahkan semakin jauh penyelidikannya berjalan, Arina mulai menduga bahwa orang yang sama bukan hanya menghilangkan nyawa Bu Farida, tetapi juga menjadi dalang di balik kematian Bu Reni. Jika dugaan itu benar, berarti selama bertahun-tahun pelaku sesungguhnya masih bebas hidup tanpa pernah dicurigai. Kini Arina harus menjalani dua perjuangan sekaligus. Di satu sisi ia harus menghadapi kehidupan yang tidak mudah bersama Viko, pria yang sikapnya selalu berubah-ubah dan sulit ditebak. Di sisi lain ia harus mencari setiap petunjuk tanpa menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Sementara tanpa disadari, Viko mulai menunjukkan perhatian yang semakin besar kepada Arina, meski masih sering menutupinya dengan kemarahan dan sikap kasar. Akankah kedekatan mereka di rumah lama itu perlahan menumbuhkan benih-benih cinta yang tidak pernah mereka bayangkan? Atau justru Arina akan lebih dulu menemukan gelang berliontin kuda yang menjadi kunci terbongkarnya rahasia besar tentang kematian Bu Farida dan Bu Reni? Jika bukti itu benar-benar ditemukan, bukan tidak mungkin seluruh kehidupan Viko, Arina, Reno, bahkan Pak Baskara akan berubah selamanya. Misteri yang selama ini terkubur tampaknya mulai mendekati saat untuk terungkap dalam kelanjutan kisah Biarkan Hati Bicara.